name is Dr. Stephen Strange, Master of the Mist. Take a seat. We're looking for my father. Great. I'll help you. Can I need a... One strand. Air is not to be meddled with. He's waiting for... You think that's funny? Halo, selamat datang di Science Fiction Film, channel yang kami dedikasikan kepada Anda sebagai tempat atau wahana bagi kita dalam mengintip sedikit realita alam semesta melalui sains fiktif pembuatan sebuah film. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini, hitung-hitung itu sebagai perbuatan baik Anda. Oke, kali ini kita akan membicarakan film yang berjudul Doctor Strange. Bagi saya, film ini memiliki teori sains yang menarik. Dalam film ini terjadi perdebatan antara seorang master mistik dan seorang saintis, yaitu Dr. Strange. Dan menurut apa yang saya amati, perdebatan itu lalu mengarah pada pemikiran bahwa mistik dan sains dapat saling mendukung. Dalam arti, sains dapat memperjelas mistik dan mistik dapat mendukung sains. Film ini disutradarai oleh Scott Derrickson. Kisahnya berfokus pada tokoh Stephen Strange, seorang dokter bedah yang pintar namun sombong. Hidupnya berubah dari seorang dokter ahli bedah menjadi seorang master mistik untuk melindungi alam manusia. Perubahan itu terjadi setelah ia mengalami kecelakaan yang membuat kemampuan tangannya menjadi terbatas. Strange kemudian melakukan operasi, tetapi tidak berhasil mengembalikan kemampuan tangannya seperti semula, hingga ia merasa putus asa. Di suatu hari, ia mendapatkan informasi soal pasien yang menderita kelumpuhan saraf tulang belakang. Pasien itu, meski telah divonis akan menghabiskan seluruh waktunya di kursi roda, tetapi ia berhasil pulih. Setelah berbicara dengan pasien tersebut, ia lalu melakukan perjalanan ke Nepal, yang akhirnya mempertemukannya dengan The Ancient One, sang penyihir. Disinilah perdebatan itu dimulai, karena Dr. Strange ternyata hanya mempercayai keberadaan materi. Maka menurutnya penyembuhan cedera tangannya pun hanya bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan medis. There is no such thing as spirit. Tetapi sang penyihir lalu membuktikan suatu realita yang lebih luas yang tidak diketahui oleh sang dokter. Setelah itu, sang penyihir mengajarkan asal-usul kekuatan sihir, yaitu dimulai dengan mengambil energi dan dipakai mengucap mantra, sebuah kode sumber untuk membentuk realita. We harness energy to cast spells. Modern sensibilities, you can call it a program, the source code that shapes reality. Tahan dulu. Mengapa penyihir mengatakan mantra sama dengan program dalam bahasa modern? Kita mesti kembali ke masa perdebatan itu dimulai, walaupun akan mempengaruhi timeline. Ternyata perdebatan itu masih berlanjut sampai Dr. Strange mengatakan penyembuhan terhadap dirinya mesti dilakukan pada sel tangannya yang harus diprogram untuk bersatu kembali, yang dikatakannya sebagai regenerasi sel. What if I told you that your own body could be convinced? Is it you who heals it back together or the body? It's the cells. And the cells are only programmed to put themselves back together in very specific ways. Right. Cellular regeneration. Tetapi Dr. Strange belum mampu memprogram sel. Nah, sang penyihir pun menawarkan cara lain, yaitu cara sihir, dengan mengambil energi, mengucap mantra atau program lalu menciptakan realita. Inilah cara sihir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menurut sains dalam hal ini? Untuk mencari jawabannya, lagi-lagi kita harus mempengaruhi timeline untuk mencari jawaban pada masa Ant-Man 2 dimulai. Masa itu,
Prof. Pym memiliki rencana untuk mengambil kembali Janet, istrinya yang hilang di alam kuantum selama 30 tahun. Tetapi waktu itu terdapat musuh yang menghalangi rencana Profesor Pym dan Scott Lang, yaitu Ghost atau hantu. Kekuatan utama Ghost adalah kemampuan yang memungkinkannya untuk menembus suatu benda yang padat. Tetapi ternyata, di balik kehebatannya, sang Ghost menderita akibat kemampuan tersebut dikarenakan struktur molekul tubuhnya yang rusak. They call it molecular disequilibrium. Every cell in my body, over and over, every day, stitched back together. Obat dari penyakit Ghost itu adalah energi kuantum yang harus diperoleh dari alam kuantum. Setelah berhasil membawa kembali istrinya, justru Janet memiliki kemampuan baru, yaitu mampu menyalurkan energi kuantum pada orang lain. Janet malah menjadi seperti seorang penyihir. Pada akhir masa Ant-Man 2, Scott Lang masuki alam kuantum, mengambil energi untuk diberikannya kepada Ghost. I want to make sure. New ghost friend. Great. Setelah mengetahui jawabannya di masa Ant-Man, kita mesti kembali pada masa Doctor Strange. Setelah energi kuantum itu didapatkan, maka energi itu mesti terjaga, karena jika hilang atau telah habis, Stealing power. bagi kepada rekan-rekan sekalian, nantikan konten-konten kami berikutnya.